Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah bagi sedulur-sedulur yang ada dimanapun yang menonton, menyaksikan video malam ini. Kalau kemarin, tayangan yang kemarin kita membahas tentang pembukaan mata batin instan, ini ada yang unik kembali, yang menanyakan sesuatu hal, apa itu al-hikmah dan apa itu spiritual. Saya tidak mengakui saya orang al-hikmah, namun saya berusaha dan dari guru-guru saya mendoakan untuk menjadi seperti itu, ataupun dari nama ya yang dibawakan oleh saya dengan rombongan paguyuban saya mengatasnamakan al-hikmah. Itu bukan berarti saya adalah orang al-hikmah, namun itu adalah sebuah doa yang saya inginkan atau cita-cita yang saya inginkan, dan mudah-mudahan cita-cita itu dikabulkan oleh Allah. Jadi menurut pribadi saya atau yang saya temui tentang al-hikmah tersebut, al-hikmah itu adalah sesuatu hal keilmuan, ya bisa dibilang ilmu dan bisa dibilang perbuatan. Al-hikmah sendiri adalah seseorang yang memang benar-benar secara bahasanya adalah bijaksana dalam melakukan sesuatu hal. Apapun itu masalahnya, apapun itu kehidupannya, tapi seseorang yang telah berpegang teguh kepada al-hikmah itu adalah orang yang bijaksana di dalam jiwanya, pikirannya, dan perasaannya maupun hatinya, dan tidak lupa hati yang terus bergantung kepada Allah. Jadi kepasrahan, yaitu al-hikmah. Jadi seseorang al-hikmah itu adalah yang dijuluki al-hikmah ya, atau yang mengakui al-hikmah itu orang yang selalu perkataannya keluar mengandung sebuah hikmah. Jadi kalau dia berkata, katanya itu, kalimatnya jadi sebuah hikmah, atau ada hal yang bisa diambil oleh pendengar, yaitu adalah hikmah. Dan terkadang ketika seseorang mendapat sebuah musibah, nah datang ke temannya curhat, dan temannya itu mengatakan ya mudah-mudahan itu ada hikmahnya. Nah disitulah hikmah itu adalah intisari dari sesuatu hal yang dialami ataupun ditekuni, ya entah itu ilmu, entah itu kehidupan, dan entah itu sikap kita. Jadi intisari dari apa-apa yang terjadi. Jadi selalu ada hikmahnya. Kalau orang sudah mengakui al-hikmah, harus benar-benar dijaga perilakunya, tangannya bergerak selalu menjadikan hikmah, melakukan kebaikan, ada hikmah buat orang lain, dan pikirannya ketika berpikir untuk masalah orang lain selalu berpikir ada hikmahnya di situ. Dan ketika dia melihat orang lain, matanya pun adalah hikmah, pendengarannya pun adalah hikmah, selalu hal-hal kebaikan yang ada pada dirinya itu. Nah, ketika sudah dijuluki al-hikmah, ya. Nah, itu dari segi bahasa. Tetapi yang kita masalahkan ini dari seorang yang mengamalkan sebuah ilmu hikmah. Ilmu hikmah sendiri adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, ya, itu. Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain itu tentu sudah mengalami sebuah proses tirakat-tirakat atau mengamalkan sesuatu, aurat-aurat
yang diijazahkan oleh gurunya, yaitu al-hikmah yang kita pahami dan yang kita sebut dan yang kita bahas, ya. Di dalam al-hikmah atau ilmu hikmah tersebut adalah wirid atau doa-doa, ya. Intinya apapun itu prakteknya kan sikapnya satu, yaitu berdoa. Ya, wirid, ya setiap orang berdoa, tapi doanya kan beda-beda. Kenapa harus kepada al-hikmah? Kenapa harus dijuluki al-hikmah? Karena doanya itu telah diasah dan telah diyakinkan dan telah ditirakati dan telah dibuka intisari dari doa tersebut, dan dia punya teknik untuk berdoa dalam melalui pengobatan medis maupun non medis, terus meruqyah, itu pun perlu perjalanan hikmah, ya, itu perlu perjalanan hikmah, dan jadi mengambil intisari dari ayat-ayat tersebut. Nah, terus bagaimana kita cara menyikapi sebuah perjalanan seseorang hikmah itu? Ketika seseorang ada pasien datang sakit terus minta diobati, tentu dengan doa yang telah dia asah, yaitu doa penyembuhan, dan dia melakukan sebuah keilmuan lainnya yang bisa mendorong doa itu masuk atau yang lain-lainnya. Dan itu pun tidak ada uniknya itu. Kenapa setiap pengobatan, misalkan pengobatan non medis atau medis, terkadang yang kita temukan itu medis dianggap non medis dan non medis dianggap medis itu. Tapi kebanyakan itu yang medis disebut selalu yang tidak masuk akal atau non medis tersebut. Kita bukan menghilangkan non medis. Non medis itu memang ada, ya, dari mulai psikisnya yang rusak. Terus kita umat Islam meyakinkan bahwa gangguan jin itu ada jin dolim, terus ada kiriman sihir, terus ada al-ain. Nah, itu adalah gangguan non medis seperti itu. Dan caranya pun cara al-hikmah menangani sebuah penyakit, yaitu cukup dengan doa yang telah dia asah, ya, tidak dengan embel-embel dan tidak membuat sebuah sugesti wah ini kiriman dari ini, akhirnya menyulut sebuah rasa suudzon kepada tetangga, kepada keluarga, dan kepada orang lain. Itu kan berbahaya. Jadi menuntaskan sebuah perkara dengan menimbulkan perkara yang lain. Terkadang ada juga praktek-praktek yang itu benar, tetapi kurang pas ketika disajikan atau disampingkan dengan pengobatan, dengan versi hikmah. Tadi kita sudah bahas, hikmah itu adalah sebuah intisari. Jadi intinya kan kebaikan. Jadi tidak ada itu setelah menuntaskan sebuah kebaikan terus menimbulkan kejelekan yang lain. Setelah pulang dari hikmah, dari al-hikmah itu, terus dia suudzon kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada saudaranya, atau kepada tetangganya. Nah, itu kan menimbulkan sesuatu hal yang buruk muncul kembali gitu. Dan yang tidak pantasnya lagi, seorang praktisi melakukan sebuah atraksi dari seni gaib, ya, seni gaib itu. Saya tidak tahu maksudnya apa dan juga benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ini setahu saya tentang al-hikmah. Nah, ini harus garis bawahi. Melakukan sebuah penarikan dari jasad si pasien, itu keluar paku, ya, keluar keris, keluar jenglot, terus keluar darah, dan keluar belatung, macam-macam prakteknya itu. Nah, kan ada beberapa permainan, ya, seni itu. Ada beberapa seni, ada seni debus, ada seni gaib, ya itu. Entah itu memanifestasikan energi yang negatif, entah itu memang benar-benar ada di dalamnya itu.
Tapi kalau menurut saya serangan gaib ya tetap gaib gitu. Jadi nggak mungkin dikeluarin penyakitnya jadi keris, jadi jenglot dan lain-lainnya. Itu nggak masuk akal. Itu adalah pembodohan tapi tidak disadari. Pembodohan tidak disadari. Tetapi ada orang datang penyakitnya medis ataupun non medis, terus pas diobatin keluarlah barang-barang itu tapi jadi sembuh. Itu dari mana? Itu dari sugesti keyakinan si pasien gitu. Nah, si al-hikmahnya tersebut itu mungkin untuk meyakinkan, si pasien tersebut. Tapi kenapa yang saya pertanyakan kok banyak praktek untuk meyakinkan seseorang, pasien dia, klien dia, dengan cara hal membodohi mereka dengan teknik sulap, ya, menggandakan uang yang tadinya 100.000 satu jadi banyak kayak gitu. Nah, itu kan hiburan, tetapi diyakinkan bahwa ini sakti. Itu akhirnya tersugesti meyakinkan bahwa ini doanya mustajab gitu. Ini doanya mustajab. Nah, itu bagus, tetapi kalau bagi orang yang awam untuk menyikapi seperti itu membuat sebuah hal pembodohan, ya, pembodohan. Mau disadari mau enggak itu membodohi sebenarnya. Jadi bagi siapapun yang nonton nggak usah percaya kalau misalkan wah di badan itu ada keris, itu makanya sakit, atau ibunya lagi sakit, wah ini kena serangan gaib, ini bisa nanti keluarnya belatung dan segala macamnya. Kan seperti itu. Ya gaib tetap gaib. Kalau gaib didohirkan itu ya hilanglah gaib gitu. Dan barang yang bisa didohirkan sekalipun itu tadinya tidak gaib gitu. Tadinya ada di alam manusia terus melarung ke alam gaib terus diambil lagi. Nah itu. Jadi praktek-praktek yang saya lihat di zaman sekarang ini keluar dari konteks al-hikmah, enggak lurus tuh. Jadi hikmah itu yang mendoakan seorang pasien dengan doa yang sudah diasah, dengan doa yang sudah ditirakati, diriyadhohi kepada di antara dirinya dengan Allah untuk menyambungkan hatinya kepada Allah. Yakinnya juga dengan doa itu kan berbeda ketika sudah diriyadhohi dan ketika belum diriyadhohi gitu. Nah, itu saja. Jadi hikmah itu lurus-lurus gitu. Jadi kan kalau gaib digambarkan, aslinya kan gaib itu gak ada. Kenapa bisa muncul kelamaan gitu kan? Ada yang bikin konten-konten horor, ya, terus ada penampakan dan lain-lainnya itu. Yang saya sayangkan itu kenapa tidak ada penjelasan bahwa ini fiktif atau realita seperti itu. Dan kalau misalkan ada praktisi sudah mengobati terus keluar keris, keluar jenglot, keluar macam-macamnya itu, nah nggak ada penjelasan ini dari mana, ya kok bisa seperti ini gitu. Dan kalaupun jelimet, ya bahasanya jelimet untuk menerangkan itu dari mana, ya itu membohongi lagi gitu. Secara logikanya kalau jenglot itu di dalam perut ya di dalam perut, ya gimana? Keris itu ada di dalam perut, ya gimana? Bayangkan saja sakitnya atau keluar darahnya, ya kan? Kalau keris itu ada di badan itu. Serangan gaib itu ada, tapi ya gaib gitu loh. Jadi dihancurkannya dengan gaib gitu, ya itu terserah Allah. Jadi si al-hikmah itu tugasnya untuk mendoakan. Kalau dia punya sesuatu hal untuk penyembuhan, ya didoakan dengan penyembuhan yang dia bisa gitu. Tapi jangan embel-embel ada sebuah praktek-praktek yang memang itu sulap gitu. Memang itu sulap, sering dilakukan beberapa praktisi atau teknik-teknik melalui teknik ilusionis dan segala macamnya, itu banyak yang melakukan itu. Jadi sudahlah, ilmu debus jalanan jangan dipakai ke praktek-praktek hikmah yang bersih seperti itu, ya. Itu kan permainan-permainan yang ada di jalan-jalan itu, yang suka ada di panggung-panggung, ya itu kan kesenian-kesenian tradisional itu.
Boleh saja kita melakukan itu hanya sekedar hiburan atau sampingan. Kalau hikmah nggak boleh dikotori dengan hal itu. Namanya juga orang hikmah, selalu ada hikmah di dalam apa yang dibicarakan, selalu ada hikmah di balik apa yang dia lakukan, selalu ada hikmah apa yang dia pikirkan, dan selalu ada hikmah apa yang dia rasakan. Seperti itu. Jadi saya tidak menunjuk siapapun itu, tapi saya merasa bahwa ini harus diluruskan, dan kalaupun tidak bisa, ya seenggaknya kita tidak boleh yang menonton video ini ya, kita tidak boleh dibodohi oleh praktek-praktek seperti itu. Gitu. Jadi kalau seni ya seni, kalau pengobatan ya pengobatan, melalui hikmah ya hikmah, melalui ruqyah, ya kan, melalui macam-macamnya tentang pengobatan. Ya asal jangan dicampuri dengan sulap untuk menimbulkan sugesti seorang itu percaya dan yakin kepada si praktisi tersebut. Jangan bisa meyakinkan pasien itu dengan pembicaraan. Itu terkadang kita kalau pasiennya khawatir, kita katakan insya Allah gitu kan, nggak boleh mastiin oh iya nanti dikabul, tenang aja nggak boleh. Jadi antara pasti diijabahnya itu ada di hati, tapi pembicaraan kita tetaplah ya. Jadi jangan membuat orang salah paham ya, akhirnya apapun keyakinannya nanti tergelincir tuh dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Jadi saya minta untuk tidak bisa dimanipulasi atau dibohongi ya, agak sedikit pinter sedikit ya, agak sedikit pinter dan melihat sesuatu hal, jangan langsung wah gitu, jangan langsung wah melihat praktek yang tadinya penyakitnya perutnya kembung terus keluar lah segala macamnya itu, yaitu kalau menurut saya itu hanya sebuah seni ya, seni gaib, keluar belatung, wah banyak praktek-prakteknya itu. Terkadang kalau saya melihat tentang itu, ini pengobatannya yang mana, ini sulapnya yang mana gitu, itu kan seni-seninya yang mana gitu, sampai ada labrak-labrak dukun segala macam ya kan. Ya kalau labrak berarti langsung kan, nggak persiapan, dukunnya nggak dandan dan nggak dipersiapkan, sesajanya sudah ada di depan dan segala macamnya ya. Jadi dukun itu kalau dulu mulia gitu, kalau dukun sekarang dipandang jelek kayak gitu. Kalau dulu kata guru saya ada yang namanya dukun bayi, itu bermanfaat gitu. Kalau dukun dianggap sesepuh ya, karena belum ada tuntunan yang pas ya, itulah disebut dukun gitu. Tapi sekarang ilmunya dianggap sesat gitu ternyata. Tapi kalau menurut saya praktek santetnya kan yang diincar, praktek santetnya itu yang diincar. Mestinya bukan dukun saja, dukun itu kan umum, ada dukun yang baik, dukun bayi gitu kan, ada yang lain-lainnya yang baik, cuman kan praktek dia yang tidak baik gitu. Jadi jangan di blok dukun semuanya jelek kayak gitu. Jadi ada dukun santet, ada dukun baik kayak gitu. Mungkin yang dilabrak dukun santet, tapi ya kalau bahasanya labrak berarti gak usah ada persiapan langsung kan gitu. Jadi nggak ada persiapan, harus ketemuan di sini dan terus harus menyiapkan ini dan itu kayak gitu. Dan saya juga bentuk dakwah orang beda-beda, tetapi kita berpikir jangan sampai membodohi dengan sesuatu perkara yang itu dibungkus dengan baik gitu kan, dibungkus dengan baik, labrak dukun ya dan segala macamnya didatangi kayak gitu kan, itu aib orang jadi terbongkar gitu. Saya melihat salah satu channel itu kan lagi ngelabrak orang tuanya, ternyata itu yang komentarnya anaknya sedih dia, yang komentarnya anaknya sedih, wah itu cucunya ya, jadi wah itu kakek saya lagi dilabrak kayaknya gitu. Jadi sedih gitu. Jadi aib seorang dibuka-buka kayak gitu. Kalau kita mau niatnya lurus, dakwah ya dakwah gitu, datangin tanpa media sosial misalkan ya, misalkan untuk memberhentikan santet kan bisa gitu. Tapi kayaknya kalau kita modern sekarang ya
paham juga kalau masalah media YouTube dan segala macamnya mestinya ada settingan gitu. Kalau saya juga settingan, jadi sebelum saya mulai kamera ini disetting dulu, tempatnya disetting dulu, nah itu settingan. Tapi ada settingan yang alami dan settingan yang memang dibuat acaranya gitu. Jadi semua video itu disetting gitu. Saya juga settingan, disiapkan dulu peralatannya, disiapkan dulu tempatnya, memang seperti itu. Nah itu, dan jadi ada juga yang bertanya sama saya kenapa nggak ikut-ikutan labrak dukun itu. Karena saya nggak bisa bayar dukunnya itu. Saya nggak bisa, terus nggak ada yang mau buat saya bayar, buat saya jadiin dukun, terus nggak mau, jadi nggak ada. Jadi saya nggak usah labrak dukun gitu. Kalau labrak dukun santet, ya itu hayu-hayu aja. Tapi kalau labrak dukun ya semuanya dukun itu jelek, kayak gitu. Kalau ada melihat praktek santet itu ya pasti saya cegah gitu. Pasti saya meskipun nggak cegah secara lisan saya, ya saya punya kemampuan kan kayak gitu. Gunakan itu, kan? Gak usah labrak-labrak dari kedekatan gitu. Nah itu, jadi praktek-praktek al-hikmah kembali lagi pada judul ya. Jadi hikmah itu ya seperti itu, dengan jiwanya yang bersih. Jadi kalau udah hikmah udah bermain-main dengan hal-hal yang membodohi itu tanpa didasari dengan pengertian-pengertian atau pemahaman-pemahaman yang jelas, maka hikmah itu akan pudar seperti itu. Jadi sekarang itu banyak hikmah yang melakukan sulap di depan pasiennya atau di depan kliennya gitu. Untuk mungkin itu saya katakan, tegaskan satu kali lagi, itu untuk meyakinkan. Tapi ya apa enggak ada cara yang lain untuk meyakinkan pasiennya itu. Ya jangan melakukan pembodohan itu. Memang di video melihatnya bagus, islami, sangat islami gitu. Tetapi kan kita perlu pengetahuan juga bahwa ilmu seni-seni kayak gitu itu bisa dilakukan oleh orang yang di luar muslim. Meskipun orang muslim nggak sholat, nggak melakukan apa-apa, tapi itu mampu juga melakukan sulap-sulap seperti itu gitu. Jadi kita yang nonton menyikapi tersebut itu jangan disangkut pautkan dengan kesaktian. Kan ada yang bilang, wah ini atas kehendak Allah. Memang semuanya atas kehendak Allah. Gitu. Tapi kan itu di dalamnya itu, jadi melakukan sebuah hal sulap ya, praktek-praktek seni gaib disangkut pautkan dengan pengobatan. Pengobatannya metode ruqyah, metode al-hikmah, kan nggak nyambung. Gitu. Kan mestinya orang hikmah itu pandai memberikan keyakinan kepada seseorang, karena ucapannya pun hikmah, karena perilakunya pun hikmah, tidak membodohi orang. Itu. Jadi tolong pisahkan. Kita yang melihat apapun itu tayangannya, prakteknya, melihat langsung atau melalui video, pisahkan. Ya, pisahkan antara seni gaib dengan hikmah. Gitu. Jadi jangan dikotorin ini, ya, jangan dikotorin praktek hikmah. Hikmah itu bersih, hikmah itu suci. Sambungnya langsung sama Allah. Gitu. Tapi gimana kalau orang yang membodohi umat ya, membodohi yang nonton, apakah itu termasuk kaitan dengan Allah? Ya iya. Jadi ya itu sudah dipastikan ya. Nggak tahu sumbernya dari mana gitu. Saya tidak bisa menentukan karena posisi manusia sendiri tidak bisa untuk menentukan salah dan benar. Dan dari awal sampai akhir ini saya pun tidak mengatakan bahwa ini praktek salah dan ini benar, enggak kayak gitu, enggak. Jadi itu semuanya benar, tetapi kalau kita melihat tayangan tersebut, tolong pisahkan antara seni sulap dan hikmah. Itu hikmah itu agung, hikmah itu mulia. Itu jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan tolong disikapi dengan baik, jangan sampai ada salah paham. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan
yang lain. Saya tidak maksud untuk menjelekan dan segala macamnya, mengecam dan lain-lain, tetapi ini adalah prinsip saya, dan saya menganjurkan kepada siapapun yang menonton untuk bijak menyikapi sebuah video atau tayangan dari channel manapun ya. Khususnya apa yang sedang saya bicarakan, tolong disimak dengan baik-baik, siapkan pikirannya, siapkan hatinya, dan siapkan perasaannya. Kalau ada baiknya, itu datangnya langsung dari Allah. Kalau itu adalah keburukan, itu datangnya dari saya pribadi. Dan mudah-mudahan pada malam ini yang nonton semuanya mendapatkan diijabah doanya oleh Allah, dikabul hajatnya, disehatkan badannya, apapun itu keinginannya, dan mudah-mudahan sambung silaturahmi kepada tetangga, saudara, dan semuanya, dan insya Allah rezekinya pun mengalir ya, mengalir tanpa batas begitu ya. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.